Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, jazakumullah khairan kepada Ustaz Nuruddin dan Gus Ajir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya, keturunannya dan diistiqomahkan di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terkait tema ini ya di hari-hari ini ya di mungkin malam tahun baru kayak gini ya. Mungkin banyak nampak kemaksiatan di mana-mana, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya Rob, ya Tapi Rob. juga banyak di malam tahun baru ini orang melakukan evaluasi atau refleksi, sehingga banyak juga yang bertobat ya ternyata di malam-malam tahun baru ini. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, ini terkait ada orang yang misalkan dia ingin kembali pada Allah, ingin bertobat. Kita tahu orang ini selama bertahun-tahun meninggalkan sholat. Nah, pertanyaannya, wajib ataukah tidak kita mengarahkan dia ini untuk mengqadha salat? Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ittifaq empat mazhab wajib qadha gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama, wajibkah kita mengarahkan dia untuk mengqadha salat? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apabila timbul kekhawatiran dari kita ini sebagai orang yang mengajak, kalau kita menyatakan ada syariat qadha, khawatir membuat dia ini jadi lemes gitu ya. Kayaknya susah banget nih. Khawatir dia tidak jadi tobat gitu ya. Apakah boleh kita menggunakan ya, saya pernah membaca juga ada pendapat yang menyatakan tidak wajib qadha ya. Kalau tidak salah dari Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, Ibnu Ibnu Taimiyah, Taimiyah. eee, apakah boleh kita memakai pendapat itu untuk memudahkannya? Apakah ini khilaf yang muktabaroh gitu ya? Sehingga kita ini tidak ingin membuat orang putus asa, tapi di satu sisi Ya, juga ya. tidak ingin memudahkan ya. Karena terakhir saya ingat juga perkataan Ali bin Abi Thalib di kitab apa, Sifatus Shofar mengatakan, "Ala innal faqih allazi la yuqannitun nas min rahmatillah wa la yu'amminuhum min azabillah." Agar di mana kita tidak membuat orang putus asa, tapi juga tidak memudahkan ya, khawatir salah langkah. Seperti apa dalam strateginya? Karena banyak ditemui orang mau tobat ketika kena dengan qadha ini, aduh kayaknya berat banget nih, nah gitu. Wallahu alam, itu pertanyaan dari saya. Syukran, jazakumullah khairan. Siapa yang jawab? Pawangnya nih. Itu kan pendapat yang bilang boleh nggak dikodok kan pendapat sono. Iya, Iya ini pawangnya sebenarnya. langsung pawangnya nih. Masya Allah. Gimana nih? Siapa yang mau jawab ini? Kita satu pertanyaan lagi ditampung yang Ikhwan Tampung, baru boleh, dijawab ya. langsung. Bagi-bagi, Silakan. bagi-bagi. Pertanyaan lagi dulu baru nanti dijawab. Sampai jam berapa ini? Insya Allah setengah Cek, 11. cek. Nah, 11. Kurang dah, 12 ya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panji Ansari, asal Banjarmasin, alumni Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Saya mau bertanya tentang, alhamdulillah ya, ini bukan termasuk apa, tapi dalam selama hidup, alhamdulillah nikmat itu terus datang. Terus datang, artinya nikmat itu datang terus dan alhamdulillah di puncaknya menurut saya di tahun 2025 ini, saya merasa kayak Allah itu baik sekali kepada saya. Dimulai dari contoh mendapatkan kayak short course ke Mesir, kemudian dikasih umroh, kemudian saya sepulang dari belajar itu menikah, dan alhamdulillah pada saat tidak berselang lama saya dikasih anak, dan sekarang alhamdulillah 6 bulan di dalam kandungan. Tapi dan alhamdulillahnya juga orang tua saya masih lengkap. Jadi saya memaknai kadang dalam hati kecil saya itu, apakah ini nikmat ataukah ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ketakutan itu masih ada menyelimuti dalam diri saya. Nah, jadi saya mau pencerahan dari Gus Ajir maupun Ustadz Rutin, apakah saya ini bisa dikatakan istidraj atau termasuk kategori yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, Gus Ajir dan Satruddin, monggo untuk ditanggapi. Yang pertama soal kodok sholat ya. Jadi di dalam hadis Al-Imamul Bukhari, Nabi bersabda, man nasiya sholatan fal yu'addiha hina atau idza dzakaroha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa atau tidak sengaja meninggalkan sholat, fal yu'addiha, maka kerjakanlah idza dzakaroha. Ketika dia ingat, kalau konteksnya lupa, ketika dia bangun, kalau dia tidur, maka segera atau lakukan kodok sholat tersebut. Al-Imam Muslim dalam Al-Imam An-Nawawi, mohon maaf, dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini bahwasanya kita mengambil pelajaran yang pertama, orang yang lupa sholat atau ketiduran maka masih diperbolehkan untuk mengkodoinya. Kalau kita lupa atau kita tidur, maka kita diwajibkan untuk mengkodoinya. Oke, dan bisa untuk mengkodoinya. Nah, kalau sengaja gimana Ustadz? Kan sekarang banyak tuh orang yang mungkin lama nggak sholat, sengaja Ustadz. Maka kata Imam Nawawi, maka mimbabil aula. Kalau yang lupa saja, kalau yang nggak sengaja saja ketiduran, itu wajib. Apalagi, nah, itu namanya aulawiyah, dalam usul fiqh namanya aulawiyah, mimbabil aula. Kalau yang ketiduran, kalau yang lupa saja wajib mengkodoinya, apalagi yang sengaja. Maka tadi sudah disebutkan, benar sekali, arba' madzahib semuanya sepakat orang yang tidak sholat wajib mengkodoi. Memang ada khilaf yang layuk tabar kalau kata An-Nawawi, pendapatnya Al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Nah, maka teman-teman sekalian, yang pertama, kalau itu terjadi pada kita, gunakanlah pendapat yang paling kuat. Kalau terjadi kepada kita, gunakanlah apa? Na'udzubillah masalah. Kita melakukan itu, maka gunakan pendapat yang paling kuat. Jangan memberikan uzur pada diri kita. Tetapi jangan lakukan itu kepada, zaman sekarang kan kebalik. Kalau untuk diri sendiri ambil pendapat yang paling, untuk orang lain jangan, kebalik. Untuk kita yang paling kencang, untuk orang lain kita harus. Nah, maka dalam dakwah, teman-teman sekalian, ada kaidah begini, laisa kullu haqqin yuqal. Apa? Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua yang hak harus diungkapkan saat itu juga. Nanti teman-teman kalau belajar ada namanya fiqhul ahkam, ada namanya fiqhul dakwah. Fiqhul ahkam itu saklek. Halal ya halal, haram ya haram, dosa ya dosa, tidak pakai tapi. Tetapi tidak bisa serta-merta kita ngomong apa adanya ke masyarakat. Kita perlu, kalau kata Sidil Habib Umar, dakwah itu teman-teman ada 3 marahil. Ada 3, ada berapa? 3. Yang pertama namanya taklif. Apa namanya? Taklif. Ulfah. Apa namanya? Membuat ulfah, membuat keakraban. Yang penting akrab dulu. Yang penting duduk bareng dulu. Setelah taklif, setelah ulfah, next. Darajah yang kedua. Apa itu? Ta'rif. Apa? Apa ta'rif? Mengedukasi. Setelah akrab, setelah teredukasi, yang ketiga baru taklif. Kita agak syadid, kita menekankan agak keras. Kalau dakwah kita lakukan seperti itu, insya Allah tidak akan ada culture shock. Tidak ada guncangan sosial. Coba Bapak Ibu, kenapa mau mendengarkan saya ngomong di sini? Minimal sudah pernah dengar saya di sosmed. Sudah ada ulfah bainana, sudah ada saling kenal di antara kita. Betul? Betul? Coba apa jadinya? Kita belum pernah ketemu, tahu-tahu di depan Masjid MRBJ, saya memanggil antum kemudian tak ceramai. Ittaqullah. Mau dengar enggak kira-kira? Siapa kamu gitu kan? Maka teman-teman please, yuk kalau mau dakwah, tolong dengarkan baik-baik ini. Kalau mau dakwah, tolong syarat utama, jadilah teman duduk yang asyik. Apa? Jadilah teman duduk yang, kenapa? Kalau kita udah asyik, nanti ilmu itu akan kita masukkan pelan-pelan. Kalau sudah asyik, sudah ulfah, maka kata Nabi, al-mu'minu ilfun
ma'lufun. Hadis Muslim tuh. Al-mu'minu ilfun ma'lufun. Orang mukmin itu gampang nyambung, gampang akrab. Kalau ngomong ngenake kalau kata orang Jawa. Tidak langsung main tembak, tidak langsung main bid'ah, kafir, syirik. Sebut merek sekarang. Sebut merek. Belum. Takut Anda ya? Takut. Paham ya? Jadi saya ulangi, yang pertama tadi apa? Ulfah, apa? Taklif. Apa? Taklif. Asik dulu. Kalau udah asik, yang kedua apa? Ta'rif. Harus diedukasi. Ini hadirin yang banyak lompat-lompat di dakwah kita. Taklif nggak dilewati, kita nggak akrab, kita belum saling kenal, belum ada edukasi, langsung lompat ke yang ketiga. Taklif, semuanya dosa, sesat, masuk neraka, bid'ah. Ya itu kerjaannya itu. Saya nggak ngomong ya. Nah, maka teman-teman, yuk masing-masing di antara kita punya tugas dakwah itu. Masing-masing kita punya tugas dakwah itu. Kita mau ambil level mana? Silahkan. Kalau seperti Ustadz Nuruddin dengan santrinya, pasti datang karena udah ada ulfah, sudah taklif. Pasti ada edukasi tiap hari. Maka berhak untuk mentaklif. Ketika ada yang melanggar dihukum. Ketika ada yang mungkin maksiat langsung dikasih teguran secara keras. Tapi please teman-teman, kalau kita dengan orang yang baru mau tobat, kita dengan teman yang mungkin sama-sama pendosa ya kita, mau langsung main taklif, maka yang ada orang-orang bakal lari. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Maka yang terpenting dia mau tobat dulu, saya ada agak kelupaan, mengaku salah, dan yang tidak kalah penting hadirin untuk hari ini, jangan sekali-kali membanggakan dosa itu. Apa? Jangan sekali-kali, karena banyak orang udah tobat, udah sholat bener, udah enggak maksiat lagi, masih ngomong dulu saya ini. Wah jangankan segelas ini, satu kerat saya enggak mabuk. Dulu mantan saya 1555. Ada orang yang kemudian sudah tobat tapi masih membanggakan maksiat. Kata Nabi SAW, kullu ummati yusbihu mu'afa yaumal qiyamah illal mujahir. Setiap umatku masih punya potensi untuk diselamatkan, diampuni, kecuali mujahir, orang yang bangga dengan dosa. Maka kita miskin, kasihan ya, konten-konten kreator di podcast-podcast, kita kadang-kadang melihat, ini apa ini? Nah, maka, siapa itu? Siapa? Kan kadang-kadang lewat saat. Kita nonton podcast itu kan, iya kan, kita sering melihat itu kan. Maka jangan seperti itu. Nah, maka kembali ke soal kodok tadi, kalau untuk diri kita gunakan yang paling kencang. Gimana? Bahkan ulama fikih mengatakan orang yang punya tanggungan kodok sholat wajib, tidak sah untuk sholat sunnah. Ini pendapat yang paling kencang. Ini pendapat yang paling kencang. Pendapat yang tengah-tengah gimana? Tetap sah sholat sunnah, tapi harus punya semangat, niat untuk mengkodoi sholatnya. Gimana Ustaz caranya? Ya habis subuh, kodok subuh, habis zuhur, kodok zuhur, habis asar, mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Berarti apa? Kalau itu continue setiap tahun, berarti Anda sudah berhasil mengkodok. Seperti itu mungkin. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran, Gus Aji Rubaidillah. Semoga terjawab ya Pak. Pertanyaan pertamanya. Lanjut, Ustadz Nuruddin untuk pertanyaan kedua terkait istidroj. Ya, pertama saya ingin menyambung, ini bagus sekali nih. Selama ini orang nggak sadar itu loh Pak. Kadang nggak bisa membedakan antara ahkam, jadi makom kita berfatwa kepada orang dengan makom kita itu berdakwah ngajak orang. Itu jangan disamakan, karena itu kadang-kadang ulama itu suka dikritik sama sebagian orang. Padahal yang disampaikan ini sebenarnya bukan dalam konteks berfatwa, tapi konteksnya ngajak orang gitu loh. Kadang-kadang dari perspektif fatwa itu salah gitu loh. Jadi konteksnya itu ngajak orang. Itu kita harus, itu yang tadi beliau sampaikan itu berlaku dalam konteks rumah tangga mendidik anak juga. Ngerasa nggak Bu, punya anak disuruh sholat tuh nggak pernah denger. Susah. Coba cek dulu ibu gimana cara ngajaknya. Nggak ada ulfah terlebih dulu masalahnya. Tidak ada rasa dari anak itu, bapaknya sendiri kerjaannya nggak pernah ke masjid, kerjanya nyuruh-nyuruh mulu nih. Satu nih bapak nih, wah males juga kan kayak gitu. Coba kalau bapak ngajak, nah udah azan, kalau sama bapak yuk, tuh kayak gitu tuh. Itu lama kelamaan tuh, saya pernah di Sari Asih, ada seorang bapak-bapak anak muda,
Dia sekolah di kedokteran, bukan santri loh ya, di kedokteran UI. Meninggal usia sekitar 20 tahunan lebih. Muridnya Habib Geis. Jadi saya ceritain sama Habib Geis, itu anak muda, solehnya luar biasa. Dikasih penyakit sama Allah mungkin setengah tahun apa setahun, saya lupa cerita Habib Geis itu. Itu di perbaringan rumah sakit, yang tasbih nggak pernah lewat. Dan wajahnya itu senyum terus. Gak pernah ada keluhan, padahal udah lumpuh. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan wafat dalam usia yang masih muda. Dulu kita memperingati haulnya. Itu ponakan yang punya Sari Asih Tangerang. Ada ya Sari Asih juga Bintaro ya? Ada kan Pak ya? Nah itu. Ternyata salah satu amalan bapaknya itu mencintai ulama. Kemana-mana diajak itu anaknya itu. Dan kalau sholat subuh, bapaknya itu memang paling depan sholat subuh, anaknya di sampingnya. Jadi anak soleh. Gak usah disuruh juga, kalau bapaknya benar cara ngedidiknya, itu anak ikut sendiri itu. Itu yang terjadi Pak. Sekarang di keluarga-keluarga muslim itu, ada anak-anak yang membangkang ke orang tuanya, karena tidak ada ulfah. Tidak ada rasa kenyamanan, kedekatan emosional antara anak dengan orang tuanya. Karena salah cara nyuruhnya. Saya punya cerita yang lebih ekstrim lagi di Mesir. Ada orang dulunya itu, saya tidak perlu sebut nama, tapi dia orang ateis terkenal. Ateis. Dulunya hidup di lingkungan yang religius. Bapak ibunya meninggal, yatim piatu, diasuh sama kakaknya. Kakaknya ini nyuruh sholat jemaah, nyuruh ngafal Quran, benar niatannya. Tapi dengan cara kekerasan. Ketika dewasa, alih-alih dia mencintai agama, dia bahkan meninggalkan agama dan mengingkari keberadaan Tuhannya. Jadi ateis sampai akhir hayatnya. Niatan yang baik kalau dibungkus dengan cara yang salah seringkali menimbulkan hal yang buruk. Bagus sekali itu kuat itu malam ini ya. Coba diulangi itu Pak. Niatan yang baik ketika dibungkus dengan cara yang salah itu seringkali menimbulkan keburukan. Itu problemnya. Termasuk dai, termasuk Ustaz. Saya ingat nih kalau beliau cerita yang barusan itu. Waktu saya diajak ngobrol sama ibu-ibu. Curhat sama saya, Ustaz suami saya ini Nasrani. Sampai tahu kan hukum fikihnya? Kalau perempuan muslimah dengan laki-laki Nasrani. Itu bi'ijma'il ulama. Ijma semua ulama. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kitabiyah, masih ada sebagian kecil ulama membolehkan. Dalilnya dalam surat Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Berdasarkan ayat ini sebagai ulama membolehkan kalau laki-lakinya muslim. Itu pun kalau betul-betul bisa menjaga agama keluarganya. Zaman sekarang mah susah. Enggak usah itu nikah beda agama itu dua-duanya. Tapi kalaupun benar kepepet masih ada itu, masih ada keringanan. Apalagi yang di Eropa, di mana muslimahnya sedikit, ya kan? Ibu-ibu cerita sama saya, di Jerman itu, dari hati ke hati. Saya melihat raut wajah kesedihan. Sebetulnya dia menikah itu tuh dulunya nggak tahu. Ini banyak Pak, saudara-saudara muslim kita melakukan kemaksiatan karena nggak tahu. Pas gitu kan suka ada tren hijrah nih. Dulunya gelap gitu. Pas ketika hijrah udah punya anak 2 gimana ayo? Itu beratnya Bang, resikonya. Dulunya hidup gelap pas mau hijrah udah terlanjur kan. Gimana itu Ustaz? Itu saya kalau misalnya berfatwa, kemudian saya bilang ibu ini sama ini berzina dengan suami ibu. Saya hakul yakin itu, gak bakal diundang lagi saya ke rumahnya itu. Iya kan? Apa ini Ustaz ini? Ngomong gak jelas begini. Dan ngomong-ngomong saya menduga si ibu ini tahu sebetulnya ketika dia hijrah pasti dia nyari dong. Hukumnya ya kan ya? Udah pasti itu. Nah kita perlu cerdas membaca keadaan tuh Pak, hati-hati. Gak semua yang benar itu harus diucapkan, betul memang. Ya dai yang cerdas itu harus begitu gitu, pintar membaca keadaan. Makomnya seperti apa? Itu makomnya konteksnya ibu lagi curhat. Dan dia seperti ingin melepas dunia itu gitu loh. Gak usah saya kasih fatwa juga, lama-kelamaan dia eling sendiri gitu. Akhirnya saya bilang gini, Bu, gini aja solusinya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Seandainya memang apa yang ibu lakukan ini berisikan pelanggaran atau kemaksiatan, perbanyaklah amal soleh Bu. Sambil kita berharap semoga Allah memberikan kita jalan terbaik dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Udah gitu aja, gak ngomong banyak saya. Gak ngomong soal, kebetulan dia gak nanya juga hukumnya terkait itu gitu loh. Nah, tapi kalau sudah bertanya hukum Pak, dia nanya hukum fikih, dia mau tahu beneran nih, memang mau tidak mau, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Dan ngomong-ngomong ini saya pengen ngomong bagi orang yang merasa mau tobat. Tapi ketika ada ketentuan kodok sholat kok terasanya berat. Berarti gak benar tuh niat tobatnya itu. Nah iya kan? Sebetulnya sholat mengkodok sholat tuh gak berat loh Pak. Kalau pakai teknik sebagian yang diajarkan sama ulama, kita punya kodokan 10 tahun. Ya udah setiap kali sholat itu 2 kali gitu loh. Sholat maghrib 2 kali, 1 hari, itu berapa menit sih sebetulnya? Gak banyak. Andai kata di pertengahan jalan kemudian gak tuntas, Allah Ghafur Rahim.
Selesai, Allah Maha Pengampun. Allah juga tahu niatan Anda, minimal ada usaha dulu kan. Nah itu yang paling penting, nggak berat sebetulnya. Berat atau enggak itu relatif sebetulnya. Beda dengan koruptor-koruptor Pak, suka berdalil juga dengan Ghafur Rahim itu. Innallaha Ghafur Rahim, terutama yang ngerti agama tuh. Yang ngerti agama kalau sogok menyogok, udahlah Ustaz sholat innallaha Ghafur Rahim katanya. Astagfirullahaladzim, itu orang mempermainkan agama Pak, luar biasa. Luar biasa itu. Kita layak muak semuak-muaknya. Orang kalau udah paham agama masih ngelakuin itu juga gitu loh. Dengan alasan apa? Innallaha Ghafur Rahim. Astagfirullahaladzim. Dosa korupsi itu dosa sesama hak anak cucu Adam. Gak bisa tuntas dengan istighfar. Semuanya wanadha'ul mawazinal qista yaumal qiyamah. Allah akan berikan timbangan yang adil. Jangan salah, Anda ini selama ini semua perbuatan Anda yang suka sogok, menyogok, korupsi dengan alasan Tuhan Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa kalau dosa itu terkait dengan dirinya. Tapi kalau sesama hamba, jangan pernah semuanya selesai. Bahkan saya membaca kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Mujarradul Maqalat. Mujarrad Maqalat, jadi karangan Ibnu Furaq, dia merekam pendapat Imam Asy'ari. Imam Asy'ari bilang syafaat Nabi yang li ahlil kabair min ummati, itu dosa besar dikecualikan dari dosa besar itu, dosa menyangkut hak anak cucu Adam. Gak termasuk. Jadi Anda berharap kan nanti Nabi kasih syafaat. Yang kasih syafaat menyangkut dosa-dosa besar terkait dosa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya dosa maling, dosa korupsi, gak akan tuntas itu dengan syafaat. Ayo koruptor tobat tuh itu kira-kira. Iya harusnya begitu. Nah, kemudian yang tadi Mas tadi bilang. Gimana di surat Al-Anbiya? Surat Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imita fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Wa nabluukum, dan kami menguji kalian bisyarri wal khair. Dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kebaikan, kenikmatan, keindahan, kemewahan, kenyamanan, itu juga ujian dalam pandangan agama itu. Terus ngomong-ngomong nih Pak, ini jujur aja, kita ini kalau diuji dengan kenikmatan, kadang-kadang mudah lalai. Tapi kalau diuji dengan penderitaan, kita mudah ingat kepada Tuhan. Iya kan? Hati-hati Mas. Bagaimana Ustaz posisi saya? Lihat kehidupan Anda, jauh dari agama atau tidak. Selama Anda dalam keistiqomahan, menjalankan tuntunan syariat, itu nikmat Allah untuk Anda, dan Anda diuji apakah Anda bersyukur atau tidak. Ujian itu lebih berat sebetulnya. Coba orang diuji dengan khumul itu artinya nggak dikenal. Dengan kita nih, saya terus terang aja Pak, ketika diuji saya memandang itu sebagai ujian. Popularitas itu adalah ujian. Saya beristighfar berkali-kali. Ketika muncul dalam hati saya, namanya perasaan manusiawi kan? Perasaan manusiawi. Muncul seolah kita itu punya khususiyah. Punya kekhususan, beda dari yang lain. Saya istighfar berkali-kali. Itu ujian dan berat itu. Coba kalau Anda gak punya popularitas, gak dikenal sama orang, ibadah bisa lebih khusyuk kan? Iya. Orang yang diuji dengan kenikmatan itu sebetulnya lebih besar tantangannya ketimbang orang yang diuji dengan penderitaan. Diuji dengan penderitaan, tobat, kadang-kadang dalam sholat pun dia bisa mencucurkan air mata. Bisa nangis dia sholat. Coba habis gajian, sholat nangis apa kagak itu? Lah dia nongkrong boro-boro sholat, boro-boro inget tahajud. Coba kalau habis diomelin sama bini Pak. Punya anak bandel. Ibu diselingkuhin sama suami. Beda kan perasaannya. Jadi baik itu kebaikan, keburukan, nikmat, musibah. Semuanya memang ujian dari Allah itu. Cuma kalau ditanya, terus bagaimana makom kita di sisi Allah? Ya lihat kehidupan Anda. Kalau Anda itu min ahlil istiqomah, termasuk orang istiqomah dalam beragama, Anda punya curahan nikmat, itu karunia Allah untuk Anda yang harus Anda syukuri. Tapi ketika Anda itu min ahlil ma'asi wal fusuk, termasuk ahli maksiat, orang fasik, dapat kenikmatan terus menerus. Sebagai ulama juga sebagai istidraj, hati-hati. Kadang-kadang Allah itu menyelipkan di baliknya itu siksaan cuma dalam bentuk kenikmatan. Dibiarkan gitu loh. Supaya siksaannya lebih pedih. Nah segeralah bertobat. Tapi ala kulli hal orang beriman, kalau Anda betul-betul beriman dan min ahlil istiqamah, dapat ujian, itu sebuah nikmat, dapat kenikmatan yang lebih besar lagi, itu kenikmatan yang lebih besar lagi. Jadi makanya kata Nabi bilang, ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman itu mengagumkan keadaannya. Kalau dia dikasih ujian dan bersabar, itu baik bagi dia. Kalau dikasih kenikmatan dan bersyukur, itu juga baik bagi dia. Nah, kami juga pertanyaan, terus mana yang lebih baik Ustaz? Jadi orang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Ayuhuma afdal. Orang Bintaro kan kebanyakan kaya raya.
Apa saya harus minta kemiskinan dari Gusti Allah supaya saya mendapatkan makom yang tinggi seperti sampean? Apa saya harus minta penderitaan dari Allah? Enggak. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mengharapkan keburukan. Kata guru saya, jawaban guru saya, al-i'tibar birridha. Yang menjadi patokan itu adalah kerelaan hati. Dimanapun posisi Anda, baik sebagai seorang fakir yang bersabar, atau orang kaya yang bersyukur, yang menjadikan Anda utama di sisi Allah itu adalah keridhaan Anda terhadap apa yang Allah berikan. Kalau Anda merasa ridho dengan keadaan sebagai orang kaya dan Anda bersyukur, Anda bisa mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana kalau Anda merasa ridho dengan ketetapan Allah dan Anda bersabar dengan kefakiran dan keterbatasan, Anda juga punya potensi yang sama untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.